aku ngasih tahu di akhir video. Kenapa? Karena hanya kalian yang nonton sampai akhir video yang tahu gajian aku berapa kan. Oke, assalamualaikum semuanya. Thank you buat kalian sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku bakalan ngebahas sesuatu yang berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Jadi buat kalian penasaran aku bakal ngebahas apa sih di video kali ini, meskipun kalian gak bakal penasaran karena sudah lihat judul dan juga thumbnailnya ya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu. Jangan lupa di subscribe dulu channel aku, di like videonya, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa berkomentar positif tentang video ini. Dan kita langsung aja ke videonya. Sebelum mulai videonya, aku minta maaf kalau misalkan kalian ngeliat aku pakai baju yang sama di video ini dan video setelah ini atau sebelum ini ya. Karena aku langsung filming 2 video YouTube sekaligus gitu. Karena aku rada-rada males saat ini ya untuk filming video YouTube. Di sini aku bakal ngebahas berapa sih gajian atau penghasilan dari YouTube yang subscribernya 1000 di tahun 2020, atau berapa sih penghasilan konten kreator yang pemula. Jadi buat kalian yang penasaran tetap stay tune, jangan pernah skip video ini karena aku bakalan ngebahas semua yang ada di sini ya, catatan yang ingin aku ucapin ke kalian agar kalian lebih semangat untuk membuat sebuah video atau membangun channel gitu. Pokoknya seperti itu. Nah, ini sebelum aku ngasih tahu berapa sih gajiannya, aku bakalan ngasih tahu dulu syarat yang harus kalian dapatkan atau syarat wajib untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi yang pertama adalah kalian itu harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan itu benar-benar susah banget apalagi orang yang kayak aku. Aku bukan influencer, aku bukan selebgram, aku bukan orang kaya, aku bukan selebriti, artis atau orang-orang terkenal gitu ya. Itu benar-benar sulit banget, susah banget karena aku tuh cuman orang biasa, mama muda yang punya 1 anak yang berumur 22 tahun. Dan itu benar-benar sulit banget, susah banget untuk mendapatkan kedua syarat itu karena itu adalah syarat yang emang harus kalian lalui dan itu syarat wajib. Nah, setelah kalian sudah mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalian harus ajukan monetisasi. Itu pun kalau diterima, kalau disetujui gitu loh. Kalau misalkan kalian gak disetujui ya kalian harus ajukan ulang. Biasanya ada, aku bakal ngasih tahu di sini emailnya. Aku juga pernah ditolak monetisasi. Nggak cuman kalian semua yang saat ini lagi nonton gitu ya. Dan setelah kalian udah disetujui, kalian bakal dapat email seperti ini. Aku akan kasih tahu dan aku bakalan geser ke sini karena nanti aku bakal kasih tahu step by step apa ya? Ya pokoknya ya aku bakalan cerita gitulah. Dan setelah kalian sudah mendapatkan 4000 dan 1000 subscriber, 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, kalian kan ngajuin monetisasi. Kalau misalkan kalian sudah disetujui, kalian tuh udah dimonetisasi channel YouTube kalian, biasanya udah bisa menghasilkan dolar ya. Dan setelah itu kalau misalkan kalian sudah mendapatkan 10 dolar, kalau 1000 kebanyakan ya, apalagi buat kita pemula itu banyak banget. Itu biasanya kalau misalkan kalian sudah dapat 10 dolar, kalian request pin ya, yang pinnya itu kayak gini. Untung aku naruhnya dekat ya, nih kayak ini. Kalau misalkan kalian sudah dapat ini, kalian bisa juga langsung verifikasi nomor rekening yang langsung akan cair. Kalau misalkan kalian sudah dapat penghasilan dari YouTube, akan langsung cair otomatis ke rekening kalian gitu. Dan di sini bener-bener gak mudah, susah banget untuk pokoknya susah. Tapi kalian, aku ada tips dari aku buat kalian yang sekarang lagi males atau kayak merasa down banget di saat kalian nggak mendapatkan 1000 subscriber, sampai turunnya mikrofonnya, mendapatkan 1000 maksudnya buat kalian yang down banget di saat kalian tidak mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi buat kalian nih ya, kalian tuh harus fokus dan selalu bikin konten yang menarik. Kalau misalkan kalian gak bisa bikin konten yang menarik, kalian bikin konten yang saat ini lagi viral. Tapi ingat, buat kalian yang bikin konten yang lagi viral itu jangan sampai ikut-ikutan bikin konten yang bakalan yang bakalan kalian dikomentarin pedes sama netizen gitu. Kalau misalkan gini deh, kalau misalkan kalian bikin konten tentang beauty, nah kalian lihat tuh di dunia beauty yang lagi viral tuh sekarang apa gitu. Jadi kalian ngikutin aja dulu yang viral apa. Nah setelah itu kalian kan pasti sudah mendapatkan subscriber kan. Nah kalian bisa bikin video-video yang emang hobi kalian. Nah tapi kembali lagi ke kalian semua. Kalau misalkan kalian hobinya misalkan bikin tutorial makeup art atau makeup wedding, ya udah kalian tekunin aja videonya, tetap bikin video apa yang kalian
hobikan ya, gak usah bikin yang viral, nggak apa-apa, terserah kalian. Yang penting kalian itu jangan berpatokan sama subscriber dan jam tayang atau viewersnya ya. Kalian tuh fokusin sama video kalian yang emang ingin kalian upload gitu. Pasti akan ada salah satu di antara video yang kalian upload itu bakalan ada deh yang meledak viewersnya, yakin sama aku. Karena di pengalaman aku tuh kayak gitu ya. Emang sih awalnya tuh bener-bener untuk viewersnya tuh biasanya di bawah 10.000, biasanya nggak sampai 5.000 gitu. Dan alhamdulillah sekarang tuh paling banyak viewers aku 200 kali ditonton, dan itu bikin aku semangat banget untuk bikin video-video di kemudian hari atau video-video yang akan aku bahas di channel YouTube aku. Dan buat kalian nih, kalau misalkan kalian males bikin video nih, kalian bikin aja tuh video yang emang hobi kalian ya. Aku kan udah ngasih tahu tadi ya, mohon maaf banget kalau misalkan diulang-ulang karena aku juga di sini pemula gitu. Selain kalian upload tentang video yang kalian hobikan, kalian juga harus konsisten uploadnya. Kalau misalkan 1 minggu sekali ya kalian upload 1 minggu sekali gitu. Kalau misalkan 1 minggu 3 kali ya 1 minggu 3 kali gitu. Dan kalian harus yakin pasti ada jalan dan pasti ada salah satu di video kalian tuh yang bakalan meledak viewersnya. Setelah aku panjang lebar ngebahas syarat dari YouTube, syarat untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, aku bakal ngebahas berapa sih gajian YouTube gitu. Sebenarnya gajian YouTube itu benar-benar gak banyak kalau misalkan orang-orangnya seperti aku. Ya kalau aku kan benar-benar ngerintis dari nol. Kalau misalkan kayak artis-artis itu, aku jamin 1 bulannya bisa puluhan juta. Ya bahkan ada yang lebih deh, bahkan ada yang miliaran ya. Nah kalau misalkan kayak pemula-pemula, biasanya 1 bulan itu cuman ratusan ribu. Itu pun gak langsung cair. Kalau misalkan tanggal 12 itu adalah hitungan kita dapat berapanya. Jadi di setiap tanggal 11 kalau nggak 12 itu biasanya adalah tanggal dimana kita dikasih tahu penghasilan kita dalam 28 hari gitu. Dan setelah itu kalau misalkan kita sudah tanggal 25 itu biasanya gajian dari YouTube, jadi langsung ditransfer ke rekening kita. Seperti tadi yang aku bilang, kalau misalkan kalian sudah mendapatkan $10, kalian harus verifikasi nomor rekening ya untuk mendapatkan transferan dari pihak YouTube-nya gitu. Nah biasanya ya itu cuma dapat ratusan, nggak sampai jutaan gitu. Terus kak, berapa gajian kakak selama ini? Aku bakal ngasih tahu di sini gajian aku ya. Itu seluruh ya, dari mulai aku dimonetisasi ya. Karena hitung gajian itu bukan dari kita upload video pertama kali, tapi dihitung dari kita dimonetisasi gitu nih. Aku bakal ngasih tahu di sini ya, Allah. Aku cuman nggak mau ngasih tahu nominalnya berapa, cuman aku bakal ngasih tahu angkanya aja. Tapi ada yang aku blur ya, karena ditakutkan dibilang sombong nanti. Padahal wajib kalian ketahui gajian YouTube yang pemula itu nggak bakalan lebih dari 1 juta, biasanya kurang 1 juta. Kalau viewersnya kayak di bawah 500 atau di bawah 1000. Nah kalau viewersnya bisa ratusan ribu, misalkan 200.000, misalkan 100.000, misalkan 26.000 dan durasinya 10 menit semua, itu biasanya lebih dari 1 juta ke atas, biasanya lebih deh. Tapi aku di sini nggak bakalan ngasih tahu berapa sih sebenarnya gitu kan, karena di setiap video itu bakalan beda dapatnya. Ini aku bakal ngasih tahu di sini. Ini punya aku video yang durasinya 6 menit tapi viewersnya itu udah sampai 200.000 kali ditonton. Itu lebih sedikit dibanding yang ini. Yang ini aku uploadnya itu 10 menit dan durasinya 10 menit dan yang nonton itu nggak sampai 200.000. Nih aku bakal ngasih tahu. Dan itu bukan penghasilan keseluruhan ya, tapi 28 terakhir, dan itu lebih banyak yang ini karena durasinya lebih panjang yang ini. Jadi buat kalian yang pengen lebih banyak penghasilannya, kalian tuh harus upload video minimal 10 menit lah ya, 10 menit, dan kalian itu kasih iklan di titik-titik dimana yang menurut kalian harus kalian pakai iklan gitu. Kalau misalkan cuma 6 menit, 5 menit, biasanya itu dikit dapat dolarnya gitu. Buat kalian yang penasaran banget sama gajian konten kreator atau YouTuber, aku bakalan ngasih tahu ya salah satu situs yang menurut aku mendekati, perkiraannya itu benar-benar mendekati banget perkiraan gajiannya, bisa lebih bisa kurang dari itu, cuman ada benarnya juga sih yang menurut aku. Itu adalah Social Blade. Aku bakal ngasih tahu di sini situsnya ya, dan itu benar-benar ngebantu banget buat kalian yang memang penasaran banget, yang kepo banget sama penghasilan di setiap konten kreator atau YouTuber. Itu benar-benar ngebantu banget. Aku ngerekomendasiin si situs itu karena ada benarnya juga gitu. Dan 1 bulannya untuk penghasilan di setiap konten kreator atau YouTuber itu biasanya nggak nentu, sesuai dengan viewers yang kita dapat gitu. Kalau misalkan kita viewersnya dapat 10.000
kali ditonton dan durasi videonya itu lebih dari 10 menit, itu biasanya lebih banyak kita dapatnya. Kalau misalkan ditontonnya itu bisa 50.000 kali ditonton dan durasi videonya itu cuma 6 menit atau 7 menit, itu biasanya lebih sedikit daripada yang kita ngupload durasinya 10 menit gitu. Karena apa? Kalau misalkan kita ngupload video yang hanya 5 menit, 7 menit, gak sampai 10 menit, itu biasanya iklan kita itu biasanya tampil di depan atau di akhir videonya aja. Nah, kalau misalkan kita upload video yang durasinya 10 menit, itu biasanya bisa ditaruh dimanapun yang kita mau, bisa di tengah-tengah video atau di bagian mana yang mau kita pasang iklannya. Sekian, hanya itu aja untuk bahasan tentang gajian YouTube. Mohon maaf banget aku nggak bisa nyebutin nominalnya, karena sebenarnya gajianku itu jutaan, tapi aku nggak mau nyebut nominalnya, bisa 2 juta kurang atau lebih gitu ya. Aku nggak mau nyebut nominalnya, aku ngasih tahu di akhir video. Kenapa? Karena hanya kalian yang nonton sampai akhir video yang tahu gajian aku berapa. Cuman aku bener-bener nggak bisa nyebut nominalnya, cuman aku nyebut 2 juta kurang atau lebih. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.